Halo, apa kabar? Bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan membagikan beberapa hal terkait topik-topik yang saat ini kita lihat lumayan intens ya beritanya, yaitu terkait dengan pencarian pekerjaan. Beberapa waktu ini kita melihat fenomena dan banyak sekali berita yang menunjukkan bagaimana kondisi saat ini di mana orang-orang terasa kesulitan dalam mencari pekerjaan ya. Berbagai video di YouTube dan artikel berita kita lihat menunjukkan fenomena masyarakat susah mencari kerja, susah berburu kerja, sulit mendapatkan pekerjaan, dan mencari pekerjaan itu saat ini makin susah untuk ditemukan gitu ya. Ini adalah fenomena yang terjadi saat ini dan kita akan melihat kondisi ini secara sistemik ya. Saya akan menggunakan konsep bisnis dynamic atau sistem dynamic melihat masalah ini, berbagai faktor yang mungkin terlibat dalam kondisi ini. Kita berharap dengan adanya video ini ya bisa memberikan kita gambaran bagaimana kondisi saat ini yang terjadi, dan semoga juga bisa menjadi solusi ke depannya ya. Karena secara pribadi saya melihat saat kita bangun model sistem dynamic ini, maka cara untuk bisa mempermudah orang mendapatkan pekerjaan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus melibatkan berbagai pihak. Tidak cukup hanya oleh satu dua kelompok atau secara pribadi. Jadi ini adalah kondisi yang real seperti yang ada. Jadi kita akan mensimulasikan nantinya ya. Kita lihat. Ide awal kita adalah bagaimana kita melihat kondisi kewirausahaan dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fenomena yang ada itu menunjukkan ya saat ini banyak keluhan di masyarakat karena terjadinya gelombang PHK ya setelah pandemi Covid. Memang perekonomian dunia secara umum mengalami penurunan. Salah satu faktornya ya masyarakat itu melakukan penghematan ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga berdampak sistemik kepada industri, produksi, dan berbagai hal lainnya, membuat perusahaan itu harus melakukan efisiensi dengan PHK dan sebagainya. Ini adalah hal utama yang menjadi perhatian kita. Tapi kita akan melihat bagaimana model sistem dinamik menunjukkan fenomena ini, dan semoga bisa menjadi gambaran bagi kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk membantu mencari solusi kondisi ini. Tentu di satu masyarakat ataupun negara, pemerintah memegang peranan utama ya. Jadi bagaimanapun pemerintah adalah pihak pertama yang memiliki tanggung jawab utama untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk masalah pekerjaan tentunya ya. Kemudian kita lihat lagi faktor berikutnya adalah akademisi, dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi, maupun dunia pendidikan secara umum itu juga memiliki peran penting ya, memberikan solusi dan bantuan dalam penyelesaian masalah ini. Ini adalah komponen kedua yang menurut saya sangat penting. Dengan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil, diharapkan ya masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk membuka lapangan kerja dan juga untuk bekerja dengan lebih baik di perusahaan secara umum. Kemudian yang ketiga, tentu adalah juga peran industri dan swasta. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri juga pihak swasta ini adalah memiliki dampak yang cukup besar ya, karena pemerintah tentu tidak bisa sendirian mengelola masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam membuka lapangan kerja, menyediakan pekerjaan, itu juga memiliki peran yang penting bagi ketersediaan pekerjaan, dan industri maupun swasta juga memiliki peran dalam menciptakan ya, dalam menciptakan berbagai peluang kerja, menciptakan perputaran uang secara umum. Ya, industri dan swasta khususnya di Indonesia juga memiliki peran penting. Apalagi kita tahu berdasarkan data banyak menyebutkan 90% lebih ya usaha yang berkembang di Indonesia adalah UMKM, usaha kecil yang menengah. Ini adalah mayoritas tentu dimiliki oleh swasta ya. Nah, di sini kita melihat kondisi tersebut. Dan kemudian ada satu faktor penting ya yang juga
menjadi perhatian saya dalam membangun model sistem dynamic ini, yaitu kondisi sosial dan lingkungan. Contohnya, salah satu yang paling menarik perhatian adalah gaya hidup. Jadi, sosial dan lingkungan ini juga memiliki peran penting bagi saya pribadi dalam membangun sistem dynamic, model sistem dynamic ini. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya ya faktor-faktor ini memegang peranan masing-masing dalam model sistem dynamic kita. Langsung saja ya. Nah, yang pertama tentu tadi adalah wirausaha dan pekerjaan. Kita di sini kita akan melihat beberapa variabel ya yang penting menurut saya di dalam model ini. Yang pertama adalah populasi wirausaha aktif. Kita bisa lihat ya. Populasi wirausaha aktif ini memegang peranan penting dalam ketersediaan tenaga kerja ya. Karena mereka membuka lapangan pekerjaan, dan ketersediaan wirausaha aktif ini akan membuat ketersediaan lapangan pekerjaan itu lebih banyak nantinya. Kemudian di sini ada variabel jumlah pekerjaan tersedia. Nah, ini dipengaruhi oleh populasi wirausaha aktif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada juga variabel lain yaitu populasi tenaga kerja terampil. Nah, di sini adalah kelompok tenaga kerja yang tentunya siap kerja. Ya, ini dia akan mengalir ke populasi wirausaha aktif nantinya. Kita bisa lihat langsung ya dari arah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke variabel lainnya yaitu pemerintah ya, peran pemerintah. Nah, kita bisa lihat peran pemerintah sini tentu memiliki beberapa variabel yang berpengaruh kepada peran pemerintah, dan kita bisa lihat langsung pemerintah akan memiliki peran langsung kepada aliran pekerjaan dalam model saya dan juga aliran tenaga kerja. Jadi selain pemerintah memiliki dampak kepada ketersediaan pekerjaan, dan juga pemerintah akan memberikan dampak dalam menyediakan tenaga kerja terampil nantinya. Maka di sini model kita bisa lihat ya, ada panah langsung dari peran pemerintah kepada aliran pekerjaan dan aliran tenaga kerja. Nah, kemudian yang kita lihat ada beberapa faktor atau variabel yang saya modelkan dalam sistem, yaitu regulasi dan kebijakan, kemudian investasi infrastruktur, insentif kewirausahaan, dan anggaran pendidikan dan riset. Ini adalah 4 variabel utama yang saya masukkan dalam model ini. Tentu sebenarnya banyak faktor lain atau variabel lain yang akan memberikan dampak pada peran pemerintah dalam model kita ya, tapi asumsi saya yang 4 ini menjadi yang utama saat ini. Nah, silakan nanti teman-teman boleh komentar jika ada variabel-variabel yang penting menurut kita semua. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat model kita mulai terlihat peran pemerintah yang berdampak kepada posisi ketersediaan pekerjaan dan swasta ya, dan kewirausahaan ya. Berikutnya kita lihat peran perguruan tinggi. Di dalam model saya juga memberikan gambaran bagaimana universitas atau perguruan tinggi memiliki peran langsung kepada aliran pekerjaan dan aliran tenaga kerja. Ya, jadi dengan lulusan-lulusan yang diberikan atau dihasilkan oleh perguruan tinggi, maka diharapkan lulusan-lulusan ini siap untuk menjadi tenaga kerja terampil, dan juga ada harapan, sebenarnya banyak harapan agar universitas juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang akan menciptakan lapangan kerja. Yaitu dalam model ini saya buat seperti itu ya. Nah, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi peran universitas dalam model kita. Ya, di model ini saya sederhanakan menjadi 3 faktor utama dulu, dan saya yakin teman-teman punya pandangan faktor-faktor lain yang mungkin penting. Ya, di sini saya berikan kualitas kurikulum dan riset yang menentukan juga kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Kemudian fokus inkubasi bisnis ini adalah satu model untuk memberikan kesempatan bagi lulusan itu memiliki pengalaman dalam berbisnis ya. Karena inkubasi biasanya adalah kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi yang langsung menerjunkan mahasiswa ke lapangan untuk praktek bisnis. Kemudian luaran inovasi. Luaran inovasi ini saya asumsikan sebagai kegiatan universitas yang independen ya,
kreatif dan inovatif untuk menghasilkan temuan-temuan penting dan bisa memberikan kontribusi bagi dunia bisnis di masyarakat. Jadi ini contoh faktor yang saya bangun dalam model ini. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah peran industri dan swasta ya. Ya, ini industri dan swasta. Nah, kita lihat industri dan swasta memegang peran sangat penting ya. Pengusaha-pengusaha selalu menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan pekerjaan. Jadi ketersediaan modal investasi ini sangat penting. Ini menjadi variabel penting yang saya masukkan di dalam model sistem dynamic kita. Di sana ada peran pemerintah tentu berperan juga ya. Kalau dari model kita bisa lihat peran pemerintah juga menentukan aliran modal investasi. Kemudian aliran modal investasi ini ditentukan juga oleh peran industri dan swasta, pengusaha ya. Nah, di sini variabel penting ini kita tidak bisa abaikan, di mana peran industri dan swasta ini juga sebagai variabel penting dalam model kita untuk mengukur ketersediaan modal investasi. Karena modal investasi inilah yang akan menjadi aliran wirausaha ya. Dia akan mempengaruhi aliran wirausaha juga menuju ke populasi wirausaha yang aktif ya. Nah, di sini peran industri ini sangat ditentukan juga oleh tingkat persaingan usaha dan permintaan pasar. Ya. Di sini kita bisa melihat permintaan pasar ini sudah mulai ditentukan juga oleh tingkat adopsi gaya hidup materialistik. Ya, ini ya, tingkat adopsi gaya hidup materialistik nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh dari sosial dan lingkungan. Nah, hal-hal seperti ini, variabel-variabel inilah semua yang terintegrasi dalam model ini untuk kita tunjukkan bagaimana nanti masing-masing perannya dalam hingga mencapai ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah kondisi sosial dan lingkungan. Nah, di sini banyak sekali faktor yang saya masukkan variabel karena faktor ini sebenarnya sangat luas ya dan sangat kompleks, tetapi kita berusaha sederhanakan menjadi beberapa variabel utama di sini, yaitu kualitas lingkungan hidup dan konsep keberlanjutan dan hidup sederhana. Ya. Kemudian ada tingkat adopsi teknologi hijau. Ya, jadi ini beberapa konsep variabel yang saya masukkan di dalam model kita dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kita lihat di sini ada daya tarik gaya hidup sederhana, kesadaran publik akan lingkungan, sistem pendukung sosial, tekanan konsumsi materialistik, indeks kesenjangan pendapatan, inovasi produk jasa berkelanjutan. Ya, dan ini semua faktor variabel ini akan masuk ke dalam faktor ataupun variabel konsep keberlanjutan hidup sederhana yang nantinya akan memberikan dampak juga kepada peran industri dan swasta, kemudian aliran gaya hidup ya, dan ini semua akan menjadi satu kesatuan dalam model sistem dinamik kita. Di mana tingkat kesejahteraan sosial juga memberikan peran langsung kepada beberapa faktor atau variabel yang ada di kondisi sosial dan lingkungan ini. Ya. Kita lihat dari semua model ini ya akan mengarah kepada variabel terakhir yang kita harapkan ada, yaitu tingkat kesejahteraan sosial, di mana tingkat kesejahteraan sosial ini sangat ditentukan oleh jumlah pekerjaan tersedia, tingkat adopsi gaya hidup materialistik, dan kualitas lingkungan hidup, serta populasi tenaga kerja terampil. Ya. Dalam model ini saya asumsikan seperti itu. Teman-teman nanti bisa melihat langsung simulasi yang akan kita lakukan. Ya. Baik, berikut adalah tampilan aplikasi Vensim yang menunjukkan model sistem dinamik yang sudah kita bangun untuk kasus jumlah pekerjaan, populasi wirausaha, dan tingkat kesejahteraan sosial yang akan kita simulasikan ya. Untuk model ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Ada beberapa bagian utama di sini, peran pemerintah, peran perguruan tinggi, kemudian pihak industri dan swasta, kemudian kondisi sosial dan lingkungan.
Faktor-faktor ini akan memberikan pengaruh kepada populasi wirausaha aktif, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan jumlah pekerjaan tersedia yang nanti kita akan lihat dampaknya pada tingkat kesejahteraan sosial. Ya, jadi ini model yang saya bangun. Model ini sebenarnya masih sangat sederhana ya. Sebenarnya kita yakin banyak sekali variabel lain ataupun faktor lain yang bisa mempengaruhi model ini. Tapi asumsi kita untuk membatasi kegiatan riset ini, ya kita perlu membatasi beberapa hal, misalnya variabel-variabel yang terlibat ya. Di sini sudah cukup banyak variabel saya lihat, dan kita akan lihat masing-masing variabel ini bagaimana perannya dalam model sistem dinamik yang kita susun ini ya. Saya sudah memberikan tampilan yang akan menjadi hasil simulasi dari model ini jika kita jalankan di bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat dari model kita, ada beberapa variabel yang bisa kita kontrol, yaitu peran pemerintah, peran perguruan tinggi, dan kondisi sosial lingkungan. Ini ada beberapa variabel yang masih bisa kita kontrol ya, dengan catatan semua pihak terkait tentu memberikan kontribusi aktif ya dalam model ini. Kita jalankan dengan kondisi awal ya, kondisi default adalah seperti ini. Kita bisa tunjukkan bahwa jumlah pekerjaan tersedia ini akan selalu meningkat pada dasarnya dalam kondisi stabil ya. Ya tentu dengan catatan peran pemerintah ada, peran perguruan tinggi ada, peran industri dan swasta juga ada, dan kondisi sosial lingkungan yang mendukung. Ya, secara alamiah jumlah pekerjaan akan tersedia. Ya. Kemudian modal investasi juga akan terus meningkat. Akses permodalan juga akan meningkat. Kemudian peran universitas pada nilai tertentu, peran industri dan swasta pada nilai tertentu, dan konsep keberlanjutan ataupun hidup sederhana ini dipahami pada nilai tertentu. Namun yang kita perlu perhatikan adalah di grafik yang paling kanan ini kita memang melihat bahwa tingkat kesejahteraan sosial itu ternyata semakin lama semakin menurun ya. Ini saya simulasikan untuk 100 bulan ya, 100 bulan itu kurang lebih beberapa tahun. Dengan kondisi yang ada saat ini, tingkat kesejahteraan itu kecenderungannya adalah menurun. Nah, hal ini mungkin bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Misalnya tingkat taraf hidup yang terus meningkat ya, kebutuhan hidup yang terus meningkat, gaji yang tidak sesuai dengan pengeluaran, pendapatan yang didapatkan tidak bisa mendukung pengeluaran bulanan. Hal itu juga bisa membentuk kondisi ini. Nah, sehingga kita lihat variabel-variabel yang masih bisa kontrol seperti peran pemerintah, peran perguruan tinggi, kondisi sosial masyarakat, itu kita bisa lakukan beberapa adjustment ya, peningkatan ya, dengan berbagai cara tentunya di lapangan ya. Saya berikan simulasinya di sini. Nah, misalnya kondisi yang standar sekarang adalah seperti ini ya. Kita lihat kondisi bar ini pada posisi 60% misalnya ya. Nah, kita coba tingkatkan peran pemerintah mulai dari riset ya, kemudian infrastruktur, kemudian kebijakan regulasi lingkungan, dan insentif kewirausahaan, maka kita bisa melihat sebenarnya tingkat kesejahteraan sosial ini sudah mulai meningkat ya. Itu yang kita lihat. Kemudian peran perguruan tinggi juga jika kita tingkatkan terus ya, fokus inkubasi bisnis, luaran inovasi, kualitas kurikulum dan riset. Nah, kita sudah bisa melihat tingkat kesejahteraan sosial sebenarnya sudah meningkat. Dengan asumsi mungkin atau catatan kita melihat di ujung grafik ini masih ada kecenderungan untuk turun ya. Nah, tentu kita perlu menyeimbangkan kondisi ada di masyarakat dan sosial lingkungan ini dengan beberapa variabel lain. Misalnya daya tarik gaya hidup sederhana. Seandainya ini kondisi ini kita tingkatkan ya, kita bisa melihat kecenderungannya bahwa tingkat kesejahteraan sosial sebenarnya akan meningkat. Kemudian kesadaran publik akan lingkungan juga kita tingkatkan, maka kecenderungan tingkat kesejahteraan sosial akan meningkat. Baik, ini adalah simulasi sederhana yang saya tunjukkan ya. Tentu model ini adalah model ideal yang kita harapkan dan berjalan di dalam kondisi yang stabil ya, dengan asumsi variabel-variabel yang ada konstan dan beberapa indikator kita bisa kontrol dengan baik ya. Saya berharap model ini masih bisa terus dikembangkan karena realitas di lapangan ya,
karena realitas di lapangan tentu tidak sesederhana ini ya. Makanya kita berharap rekan-rekan yang tertarik dengan bidang ini silahkan kita bisa berdiskusi ke depannya. Semoga riset ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.